May I have your attention, please? Worship will be starting in 1 minute. Please take this opportunity to prepare your hearts for worship and to be seated. And don't forget to put your cell phones on silent. Ya, halo, selamat pagi untuk semua jemaat Tuhan yang Yesus kasih. Kita sangat bersyukur pada hari yang indah ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memimpin, bahkan memelihara setiap pribadi kita. Hari ini sebelum kita memulakan acara ibadah kita, bahkan hari ini juga kita lihat dalam grup kita banyak yang mengucapkan selamat hari Bapa. Jadi daripada pihak gereja saya ingin juga mengucapkan selamat hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang ada di gereja kita. Kiranya Tuhan terus memberkati Anda sebagai imam dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Jadi untuk memulakan acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita datang menghadap Tuhan dalam doa kita. Dan pimpin kita dalam. Mari kita tunduk kepala. Haleluya, Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur pada saat pagi yang indah ini. Tuhan telah memimpin, Tuhan telah memelihara setiap pribadi kami sepanjang minggu yang telah kami jalani. Hingga pada hari ini, hari yang indah yang Tuhan telah sediakan untuk kami bersekutu dengan Tuhan pada hari ini. Dengan itu kami datang serahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Kau siapkan hati kami, roh kami untuk datang menyembah Tuhan lewat ibadahkan pada pagi hari ini. Tuhan, meskipun kami mengadakan ibadah melalui Zoom pada saat ini, melalui yang pada saat ini, Tuhan kami percaya dimanapun setiap ahli keluarga untuk berhimpun, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, kami percaya Engkau hadir untuk memberkati setiap umat Tuhan yang siap berseru kepada Tuhan pada hari ini mengagungkan nama Tuhan. Bapa hamba berdoa serahkan bagi setiap kami yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan Engkau mengurapi kami, melengkapi kami dengan urapan daripada Tuhan. Bagi yang pimpin kami dengan pujian penyembahan, bahkan yang main musik, begitu juga hamba Tuhan yang menyampaikan mesejmu yang mengurus, yang kemudian Tuhan kami serahkan ke tangan Tuhan. Kau juga yang kendali acara ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah raya kami pada hari ini berjalan dengan pimpinan penyertaan Tuhan. Satu hal yang kami rindukan dalam ibadah rayakan pada hari ini Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan hadir melewati setiap keluarga jemaat kami. Biarlah setiap pribadi kami akan mengalami berkat sukacita daripada Tuhan yang hadir memberkati setiap pribadi pada hari ini. Itu juga hamba berdoa pada pagi hari ini, mungkin ada di antara jemaat kami yang dalam keadaan yang sakit pada saat ini, mungkin dalam keadaan yang masalah, dalam keadaan apapun keadaan yang mereka hadapi pada saat ini. Tuhan, Engkau lawati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang dalam masalah Tuhan Engkau berjalan keluar. Biarlah setiap pribadi jemaat kami akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami pertolongan daripada Tuhan yang akan menyertai mereka. Dengan itu Tuhan kami serahkan acara ibadah akan pada pagi hari ini ke dalam tangan Engkau yang kendali kami, sertai kami lewat ibadah rayakan pada pagi hari ini dari permulaan tengah selesai. Kiranya nama Tuhan saja yang diagungkan, dimuliakan melalui ibadah rayakan pada pagi hari ini.
Dan itu kan mulakan ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Amin. Oke, seterusnya serahkan kepada Dekan Paul. Mikrofon. Dekan Paul, mikrofon masih belum on. Maaf, kita ulang kembali. Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini saya akan menyampaikan berita sidang dan info untuk Jemaat BM Emmanuel. Pertama, kita akan masuk dalam bacaan ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sekian firman Tuhan. Pada hari ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Belia BM Emmanuel. Mengikut takwim kerja kita. Seterusnya, jadwal pelayanan minggu ini yang mulai sebentar tadi dari jam 9 hingga 11 nanti via Zoom, tarikh 20 hari bulan Juli tahun 2021 melalui kemudahan Zoom grup Facebook BM Emmanuel. Yang baca buletin ialah saya sendiri, Dekan Paul Usat. Membawa doa pembukaan pagi ini ialah Pastor Petrus Matias yang mendoa tangguh untuk pagi ini ialah Dekan David Juman, dan doa penutup ialah Pastor Jenison Labal. Pengkhotbah kita pada hari ini ialah Pastor Jenison Labal. Teks firman Tuhan ialah terdapat dalam Pengkhotbah 4 ayat 4. Tema ialah apakah yang mengendalikan hidupmu. Pujian kita pada pagi ini akan dipimpin oleh Saudara Dekan Paris Ukul. Manakala jadwal pelayanan minggu depan, tarikh 27 Jun tahun 2021, waktu 9 pagi hingga 11, melalui Zoom grup Facebook BM Emmanuel. Yang membaca buletin minggu depan ialah Dekan David Juman. Doa pembukaan ialah Pastor Jenison Laba. Dan yang mendoakan tangguh ialah Dekaness Mujan Ufang. Doa penutup ialah Dekan Paris Ukul. Pengkhotbah kita minggu depan ialah Pastor Petrus Matias. Pimpin pujian ialah Dekaness Laput Sitam. Berita sidang untuk jemaat. Perkara 1 ialah kelas baptisan dan pembaptisan. Ditangguhkan buat sementara sehingga tarikh dan masa akan dimaklumkan kemudian. Maklumat lebih lanjut berkaitan baptisan boleh menghubungi Pastor sidang, yaitu Pastor Petrus.
Pada tahun ini kita ada takwim tahunan, tahun 2021. Pada bulan Jun ini kita ada aktiviti seperti berikut. Tarikh 20 hari bulan Jun ialah hari belia BM Emmanuel, peringkat gereja. Tarikh 24 bulan Jun ialah kebaktian gabungan. Kebaktian gabungan. Dan pada berikutnya, yaitu 26 hari bulan Jun, kita ada retreat PW BM Emmanuel. 27 Jun ialah hari jadi kanak-kanak BM Emmanuel dari Januari hingga Jun. Pada 28 hingga 30 Jun ialah Minggu Misi BM Daerah Miri. Perkara kedua ialah tangguh persembahan. Biasa dijalankan di rumah masing-masing sepanjang tempoh PKP ini dan boleh buat secara online banking, transfer ke akaun gereja kita di public bank yang bernombor akaun 3179644334 BM Emmanuel. Perkara yang ketiga ialah pelayanan kaum wanita gereja kita. Kebaktian setiap hari Ahad jam 2 petang, termasuk hari ini, melalui Zoom, kemudahan Zoom. Seterusnya ialah pelayanan pemuda-pemudi. Aktiviti mereka adalah kuis Alkitab setiap hari Isnin jam 8 malam. Kedua, kebaktian PPP hari Jumat juga 8 malam. Pada hari ini 20 hari bulan Juni 2021 ini hari belia. Mereka ada acara melalui Zoom mulai dari pukul 8 malam nanti. Dan persepuluhan PPP hubungi bendahari Brother Jeremiah dan Saina dengan talian handphone mereka tertera di dalam buletin kita. Perkara 5 ialah pelayanan kanak-kanak. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan pelayan kanak-kanak, hubungi bendahari PKK BM Emmanuel, yaitu Cikgu Sofia di talian handphone dia. Akhir sekali ialah perkara doa. Mari kita sama-sama membawa keluarga saudara kita Jembu, anak dan istri ya. Jembu dan istri masalah kesehatan. Begitu juga keluarga saudara kita Edwin, masalah kesehatan juga. Jadi untuk ini sekian buletin gereja kita dan info. Kalau tidak berapa jelas, boleh rujuk kepada pastor gereja ataupun majelis gereja. Sekian, terima kasih. Masa dan tempat saya serah kepada dia yang memimpin ibadah. Itu saudara kita Dekan Paris Ukol. Silakan. Baik, shalom dan selamat pagi buat jemaat Tuhan, Emmanuel seluruhnya yang mengikuti live streaming kita pada pagi hari ini. Nah, terima kasih buat Deacon Paul yang sudah membaca buletin gereja kita. Dan seterusnya kita masuk dalam penyembahan kita yang berjudul
Roh-Mu yang hidup. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan lewat penyembahan ini untuk kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati jemaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati jemaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidup bagimu. Hidupku bagimu. Ku buka hati jemaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jemaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Nah, sebelumnya kita Baiklah, terima kasih. Ada gangguan sedikit. Sebelumnya kita menjalankan tangguk.
kita dan sesuai dengan apa kebiasaan kita pada saat ini, kita menjalankan tangguh di masing-masing di setiap rumah kita masing-masing. Dan sebelumnya kita menghulur ke dalam puji-puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan mohon persiapan Deacon David yang membawa kita dalam doa tangguh kita, masa dan tempat kita berikan. Haleluya. Mari kita berdoa, kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada seperti mana kita ada pada pagi hari ini. Oleh karena Tuhan baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan kami yang baik, Bapa kami yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Bapa yang melimpahkan berkat-Nya, Bapa yang menyediakan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Bapa yang memampukan kami, bahkan Tuhan yang selalu menyertai kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, campur tangan di dalam pekerjaan kami. Bahkan apapun yang kami kerjakan, lakukan dalam hidup kami ini, Tuhan beserta kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Umat-Mu pada pagi hari ini sebentar akan terlibat di dalam pelayanan Tuhan, di mana kami akan memberi uang persembahan kami. Semuanya kami lakukan sebagai tanda syukur kami, terima kasih kami, pujian kami kepada Tuhan yang telah mencukupkan, yang telah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang memberi, bahkan jemaat Tuhan yang tidak berkesempatan memberi pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan di masa-masa ke depan, jemaat-Mu yang tidak berkesempatan memberi, akan memberikan yang terbaik juga di dalam pelayanan Tuhan ini. Kami berdoa menyerahkan kedua hamba-Mu yang dipercayakan untuk bertugas menjaga keuangan gereja kami. Diserahkan Deacon Cuali, Deacon Siti yang dipercayakan. Memampukan mereka Tuhan. Berikan mereka hikmat, kebijaksanaan supaya keuangan ini dapat dijaga dengan baik. Supaya melalui keuangan ini Tuhan akan memperkembangkan pelayanan Tuhan. Akan melancarkan seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam gereja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Deacon David. Sekarang kita masuk dalam pujian kita yang berjudul Ku Berbahagia. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan lewat pujian ini. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpatiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat bersertaku. Aku bernyanyi bahagia,
memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Haleluya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Nah, sebelumnya kita masuk dalam renungan firman Tuhan, dan mari kita membawa satu penyembahan sekali lagi, yaitu berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Maka dengan itu kita, manusia kita yang percaya kepada Tuhan, punya kesempatan sebenarnya, dan kita harus usahakan dan supaya kita bisa menjadi berkat kepada setiap orang di sekeliling kita. Nah, maka dengan itu kita sebelumnya kita masuk dalam pemberkatan firman Tuhan melalui hamba Tuhan Pastor Jenison yang akan memberkati kita dengan firman Tuhan. Maka dengan itu kita menyembah Tuhan dengan satu penyembahan yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Maka dengan itu kita menyembah Tuhan bersama-sama lewat penyembahan ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia terus jadi berkat. Oh Tuhan,
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu untuk kehidupan manusia kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat penyembahan ini, sadarilah kami Tuhan bahwa kami sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menjalani hidup ini supaya menjadi berkat kepada saudara-saudari kami di sekeliling kami. Ya Tuhan, terima kasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan penyembahan kita hanya sampai di sini. Masa dan tempat kita berikan bagi hamba Tuhan yang membawa kita dalam renungan firman Tuhan. Masa dan tempat kita berikan. Masa dan tempat kita berikan. Oke, shalom dan selamat bertemu dan selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat bertemu sekali lagi melalui ibadah kita pada pagi ini. Tanpa membuang waktu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Bapa kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Tuhan, kami akan merenungkan sedikit firman-Mu yang akan kami belajar dalam Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. Tuhan, beri kami hikmat agar kami mengerti firman-Mu, dan firman-Mu ini mengubah kehidupan kami menjadi lebih baik, menuntun kehidupan kami menjadi terang dan garam bagi dunia yang seakan-akan sudah kehilangan garam dan terangnya. Kami berdoa sebagai orang yang percaya, kami ingin menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk firman yang akan kami pelajari, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu, agar kami sentiasa dikuatkan, kami diteguhkan, dan Tuhan sentiasa memperhatikan kehidupan kami. Hamba-Mu tidak lebih daripada apa yang Tuhan punya, hamba sebagai alat-Mu, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini. Terpuji nama Tuhan yang punya firman, di dalam nama Yesus, pimpin setai kami sehingga kami selesai membaca dan belajar pada firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, shalom dan selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang sempat hadir bersama kita dalam ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar dalam satu tema, yaitu apa yang mengendalikan hidupmu, ataupun apa yang mengendalikan kehidupan saya, apa yang mengontrol, apa yang menjadi apa yang menjadi, kalau kapal itu, apa yang menjadi nakoda kehidupan saya. Pada saat ini
saya memperhatikan kehidupan kita semua pada saat ini, kita berhadapan dengan berbagai masalah, berbagai kesulitan, berbagai apa yang kita hadapi saat ini adalah ketika pandemik ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Pengkhotbah 4 ayat yang keempat. Ya, saya tidak sempat membuatnya di screen, dan saya percaya yang di rumah juga ada Alkitabnya. Mari kita buka sama-sama. Saya akan membaca bagi kita semua. Pengkhotbah 4 yang keempat mengatakan, dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecekapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Itu pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saya mengambil poin di Pengkhotbah 4 ayat yang keempat B yang mengatakan, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, ayat ini sangat simpel untuk kita mengerti. Mana dapat mungkin orang merambat itu angin, ataupun mana mungkin orang dapat menjaring angin, karena angin itu bukan pepejal. Dia satu molekul yang bukan dapat kita tangkap. Nah, Pengkhotbah 4 ayat 4 mengatakan bahwa segala kesia-siaan kita ketika kita menjaring angin, ya, menjaring angin. Nah, apakah yang mengendalikan hidup saudara? Pandemik, vaksin, COVID-19, ataupun lockdown. Sekarang saat ini mungkin kita sedang dikendalikan oleh masalah, ya. Kita dikendalikan oleh tekanan ataupun sakit hati. Saudara juga mungkin sedang dikendalikan oleh pengalaman yang pahit, kekhawatiran, ketakutan ataupun iri hati. Seperti yang diungkapkan oleh Raja Salomo dalam Pengkhotbah 4 ayat yang keempat ini, bahwa dia melihat segala jeripayah dan segala kecaman manusia yang pekerjaannya adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Itu pun adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, di dalam ratusan situasi kita, di dalam berbagai kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, nilai-nilai ataupun emosi yang dapat menguasai dan mengendalikan saudara, berikut kita akan melihat ada 5 hal yang sering mengendalikan kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama adalah banyak orang dikendalikan oleh rasa bersalah. Kenapa saya seperti ini? Kenapalah saya tidak? Saya tahu benih. Saya tahu, kalau saya tahu nih, kenapa saya tidak buat? Banyak orang yang rasa bersalah. Ya, dia bilang, cobalah, saya tahu benda ini akan berlaku seperti itu. Kan? Dalam Kejadian 4, ya. Kejadian 4 ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku ini lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Banyak orang yang dikendalikan oleh rasa bersalah, di mana mereka yang merelakan masa lalunya yang gelap menguasai masa depannya yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, dalam Kejadian 4 ayat 12 hingga 14 ini menceritakan tentang cerita tentang Kain dan Abel. Ya, ketika Kain membunuh saudaranya Abel, ternyata dia merasa dia bersalah. Dia sudah bersalah di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dia dikuasai, dikejar oleh rasa bersalah itu. Dalam ayat yang 14 dia mengatakan bahwa Tuhan telah menghalau dia dari tanah ini dan dia bersembunyi di hadapan orang. Katanya, seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang bertemu dengan aku,
tentulah akan membunuh aku. Ternyata Kain dikejar oleh rasa bersalahnya apa yang dilakukan terhadap saudaranya. Bukan hanya itu saja, Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, kita selalu dipengaruhi oleh masa lalu kita yang gelap. Kita selalu dikejar-kejar masa lalu kita yang gelap, tetapi kita tidak perlu dibelenggu olehnya. Karena itu dalam Filipi 3 ayat 14 mengatakan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, jangan pernah dipengaruhi oleh masa lalu kita yang gelap. Ya, jangan pernah dipengaruhi masa lalu kita yang gelap, tetapi kita harus meninggalkan masa lalu yang gelap itu dan berlari-lari memperoleh hadiah ataupun panggilan surgawi dari Allah, ya. Dan bukan itu saja, di dalam Mazmur 32 ayat 1 hingga yang kedua mengatakan, Allah mahir dalam memberikan kepada seorang langkah awal yang menyegarkan. Ya, kita jangan pernah memberikan diri kita ini dipengaruhi oleh masa lalu kita. Jangan pernah berikan diri kita ini dikendalikan oleh masa lalu kita. Tapi bagaimana kita harus mengalami kebahagiaan dalam kehidupan ini adalah di mana kita melepaskan, mengampuni masa lalu kita supaya kita tidak dikuasainya. Karena itu tidak sedikit orang yang tertekan, tidak sedikit orang yang tidur tidak senang, selalu mengalami mimpi-mimpi buruk, selalu diganggu ketika tidur karena mereka asik memikirkan benda-benda yang tidak sepatutnya mereka pikirkan, secara khusus untuk masa-masa lalu mereka. Karena dalam Mazmur 32 ayat 1 hingga 2 mengatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, di sini Tuhan sangat jelas berbicara bahwa kita tidak perlu rasa bersalah tentang masa lalu kita. Karena ketika kita berhadapan dengan Tuhan, kita mohon ampun daripada Tuhan. Tuhan melupakan segala kesalahan-kesalahan kita, segala dosa-dosa kita, supaya kita dapat mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Ya, lepaskan masa lalu Anda, lepaskan rasa bersalah Anda, dan bergeraklah, berjalanlah, karena di masa depan kita ini adalah masa yang penuh dengan harapan. Jangan pernah dipengaruhi oleh masa lalu kita yang gelap. Jangan dikendalikan hidup kita ini oleh masa lalu kita yang gelap. Tetapi izinkan Tuhan memimpin kehidupan kita untuk berjalan di masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Tuhan mengatakan sejauh timur dari langit Tuhan mengasihi kita. Bahkan Tuhan tidak pernah membiarkan kita di dalam situasi-situasi gelap kita. Dan itu Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus. Biarlah Tuhan memimpin kehidupan kita di dalam terangnya, memimpin kehidupan kita di dalam kita berjalan untuk melalui masa yang lebih indah di depan ini. Yang kedua adalah banyak yang dikendalikan oleh dendam dan marah. Ya, banyak orang yang dikendalikan oleh rasa dendam dan marah. Nah, mereka yang dendam dan marah adalah mereka yang menggenggam dendamnya erat-erat dan tidak melepaskan melalui pengampunan. Mereka yang dendam ini, mereka yang amarah ini adalah mereka yang tidak mau melepaskan pengampunan. Sehingga kehidupannya ini dipengaruhi, kehidupannya dikendalikan oleh rasa dendam dan marah ini.
kalau kita perhatikan di dalam doa Yesus, ketika Yesus berdoa, mengajar murid-muridnya berdoa dalam Matius 6 ini, Tuhan mengajar ketika kita berdoa mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, bagaimana supaya kehidupan kita tidak dikendalikan oleh rasa dendam, rasa marah ini? Lepaskanlah pengampunan. Lepaskanlah pengampunan. Ampunilah mereka. Ampuni mereka yang telah melukai kita, yang telah melakukan khianat kepada kita. Jangan pernah merasakan dendam itu tertanam di dalam hati kita. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sejarah Saul dan Daud, ya, Saul dan Daud, sebenarnya kenapa Saul itu jatuh dari memerintah bangsa Israel ataupun jatuh daripada menjadi seorang raja? Karena ada dendam dan iri hati. Ketika seluruh rakyat memuji Daud, yang mengatakan Daud telah membunuh Saul hanya membunuh beribu-ribu, tetapi Daud berbunuh berlaksa-laksa orang dalam peperangan, katanya. Nah, dari situ Saul mulai iri hati, mulai dendam, mulai marah kepada Daud, dan berbagai cara Saul untuk membunuh Daud. Ya, bagaimana cara, macam-macam cara Saul untuk membunuh Daud. Nah, ketika Saul memberi peluang kepada iblis, sekecil lubang jarum, ruang yang Saul berikan kepada iblis untuk masuk di dalam hatinya, sehingga roh Allah meninggalkan Saul, dan Saul mulai menjadi gila, hanya dapat dihibur oleh Daud melalui kecapi, melalui puji-pujian. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, lepaskanlah, ampunilah mereka, ya. Jangan pernah beri dendam kepada orang, jangan pernah marah orang, tapi lepaskanlah pengampunan. Dalam Matius 6 ayat 12 mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kenapa? Karena dendam dan kebencian lebih melukai kita daripada orang yang membenci kita. Karena dendam dan benci ini tertanam di hati kita, yang sentiasa menusuk hati kita, menusuk jantung kita, dan jumpa orang itu pun kita tidak mau. Ini yang buat orang susah untuk menjalani kehidupan yang penuh bahagia. Susah orang untuk mengalami kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena kehidupannya dikuasai oleh dendam dan kebencian ini. Karena itu, belajarlah dari pengalaman dendam dan iri hati, dan merelakan pergi, meninggalkan hati dan pikiran, supaya kita dapat membuka ataupun membuat kita sehat dan bahagia. Ya, ketika pandemik ini, biarlah Bapak Ibu bahagia, senyum selalu, senang hati, bebas pikiran, tidak ada gangguan-gangguan dari alam-alam ini. Sehingga di dalam Ayub 5 ayat 2 mengatakan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, dalam Ayub 5 ayat yang kedua sangat jelas firman Tuhan ini untuk kita pelajari. Dia mengatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh itu dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Nah, jangan mati, ya, ataupun kata lain, jangan mati karena sakit hati, jangan mati karena iri hati. Lebih baik mati berdiri. Kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Lebih baik mati berdiri, katanya, daripada mati sakit hati dan mati karena iri hati. Kenapa?
Ialah karena kehidupan kita ini mau yang sehat-sehat, yang bahagia, untuk mengalami pikiran-pikiran yang positif, ya, untuk menjalani kehidupan kita ini. Kalau dikuasai oleh hal-hal yang negatif, sukar untuk kita berjalan, sukar untuk kita melangkah. Nah, ini hal yang kedua. Banyak orang yang dikendalikan oleh dendam dan amarah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, lepaskanlah pengampunan, jangan dendam, jangan marah. Biarlah kehidupan Anda dikendalikan dengan gaya hidup yang sehat dan bahagia. Nah, yang ketiga, ketika pandemik ini, banyak orang dikendalikan oleh ketakutan. Sehingga hamba-hamba Tuhan berkhotbah, jangan takut, jangan risau, apalagi jangan segala jangan. Nah, kenapa? Karena banyak orang sekarang ini dikendalikan oleh rasa takut. Ketakutan telah menghambat banyak kita untuk meraih apa yang Allah telah tetapkan bagi kita. Ya, ketakutan ini telah menghalangi perjalanan kita untuk memperoleh apa yang akan Tuhan sediakan di hadapan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, dalam Yosua 1:6 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki bangsa yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka yang diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan padamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung di mana engkau pergi. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, kuatkanlah, teguhkanlah hati kita. Jangan beri waktu kita, jangan beri kesempatan hidup kita dikendalikan oleh rasa takut. Ketakutan kita harus dikalahkan melalui senjata iman dan kasih. Ya, ketakutan kita ini harus dikalahkan, harus dilawan dengan senjata iman dan kasih. Jangan pernah memberi peluang kepada ketakutan ini menguasai kehidupan kita. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 yang mengatakan, di dalam kasih tidak ada apa? Tidak ada ketakutan, ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 sangat jelas. Firman Tuhan ini mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukum, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Karena itu, jangan pernah rasa takut. Ya, jangan pernah risau, jangan pernah bimbang, karena Allah yang kasih ini adalah satu pernyataan yang luar biasa, di mana harus dipahami bahwa kasih Tuhan itu wujud karena kita tidak merasakan takut. Ya, takut daripada apa? Oh, banyak ketakutan hidup ini. Seakan-akan Tuhan tidak memperdulikan kehidupan kita. Kita takut tidak makan, kita takut tidak apa? Tidak minum, tidak berpakaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dengan iman jangan pernah takut. Karena sebagai kesaksian, kadang-kadang saya juga takut. Sometimes, tidak selalu sometimes. Saya pernah takut. Ya, manusia ini pernah takut. Takut tidak makan misalnya. Tapi bila kita pikir balik, kalau kita takut seperti itu, misalnya sudahlah kita tidak kerja, ini sebagai contoh, sudahlah kita tidak kerja seperti itu, tidak ada sumber pendapatan, kita takut untuk tidak punya makan. Adakah itu wajar? Masalahnya di sini bukan karena kita takut, tetapi kita tidak memiliki iman. Ya, kita tidak memiliki iman, sebenarnya kita harus keluar daripada hidup yang selesa ini. Ya, hidup yang selesa ini, dan biarlah kehidupan kita ini dipimpin oleh Tuhan. Kita percaya dengan iman bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu ini dengan baik. Tetapi harus dengan usaha.
Kan kita tunggu itu makanan jatuh dari langit. Ya harus keluar dari rumah dan berusaha mencari. Nah, itu merupakan satu respon kita yang seimbang tentang supaya kita tidak takut. Berarti tidak ada yang dibiarkan Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ya. Yang keempat, saya harap kita relax saja. Ya. Yang keempat, sedikit kesaksian. Sedikit kesaksian tentang hal takut ini. Pada waktu yang lalu, ya, saya takut. Saya takut seperti ini. Takut karena dijangkiti COVID-19. Ya, pada 1 bulan yang lalu, saya dipanggil oleh satu keluarga untuk mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka karena dia lumpuh. Katanya dia keluarga ini bukan diracuni, tapi dibuat-buat orang. Ya, dibuat-buat orang. Jadi dipanggillah kita untuk pergi mendoakan mereka. Ya, ketika kita pergi mendoakan mereka, saya tidak takut. Saya tidak takut roh-roh itu. Nah, sampai sana berdoalah, kita berdoa, usir segala usir. Usir segala usir. Kita usir segala usir. Baliklah kita pergi rumah. Balik kita pergi rumah, siap mendoakan keluarga ini. Keluarga ini lumpuh. Dia tidak ada dia baru dari hospital Miri. Dia sangat kurus, kering. Sangat kurus sehingga dokter mengatakan, tidak ada obat. Mereka pun tidak tahu apa penyakit dia. Macam mana mau tahu penyakitnya kalau ibu ini dibuat orang, kan? Nah, jadi pergi mendoakannya, sudah selesai mendoakan pada hari Minggu itu. Pada hari Rabu, keluarga ini SMS saya, WhatsApp saya. Pastor, ayo oke, kamu oke? Kenapa? Saya kata. Rupa-rupanya yang saya doakan itu positif COVID. Mampuslah saya bilang. Aduh, dalam hati saya. Saya pergi doakan orang, saya pula nanti yang sakit COVID ini, saya bilang. Saya mulai takut. Ya, saya mulai takut karena saya banyak jumpa orang, Pak. Saya jumpa kita punya jemaat-jemaat yang lain, ada juga jemaat yang datang pergi rumah. Saya mulai takut. Takut kalau virus itu beredar. Mereka juga, saya gurau sama kawan yang lain. Apa macam ini? Pastor mendoakan orang sakit, nanti pastor yang sakit, saya bilang. Tidak. Jadi ini tidak maju ini macam ini. Tapi saya mulai takut. Tapi di dalam ketakutan itu, saya dengan iman. Ketika saya perhatikan dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, kalau kita takut, ya, kita tidak ada kasih. Artinya di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Karena kasih yang sempurna ini menyelenyapkan ketakutan. Saya tidak perlu risau dan saya hanya berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan saya. Puji Tuhan, sampai hari ini saya tidak ada sakit COVID itu. Kawan saya kata, dia pastor, dia gembala juga di Sabah. Saya tanya dia pernah dijangkiti oleh COVID-19 ini. Saya tanya, saya bilang, apa simptom-simptom orang yang sakit COVID nih? Kamu ini, kamu itu, dia bilang. Paling sengsara, dia bilang, bau tai pun kamu tidak dapat hidup tuh. Karena seluruhan semua deria itu sudah hilang. Iya kah, saya bilang. Kalau macam tuh, risau nih macam ini. Kenapa? Kamu dapat hidup, dapat hidup. Jangan risau juga nanti dia suruh saya pergi hidup tai saya. Tidaklah dia suruh hidup tai saya, tapi yang penting saya dapat menghidupkan. Artinya saya masih sehat, tidak ada simptom-simptom sampai hari ini. Puji Tuhan. Ya. Nah, jadi lepas ini
kita pergi pelayanan mendoakan orang karena norma baru, kita mendoakan guna telepon, sudah kita call, tidak sudah kita pergi tumpang tangan kepada mereka. Nah, tapi jangan takut. Nah, untuk mereka yang didoakan melalui handphone, jangan takut juga, karena dengan iman Tuhan akan bekerja. Ya, Tuhan tidak boleh tidak dibatasi oleh apapun dalam melakukan apapun mujizat dan pekerjaan. Macam manapun cara kita berdoa, apalagi norma baru berdoa guna telepon ini, Tuhan juga akan menyembuhkan kita. Karena itu jangan takut. Ya. Poin yang keempat, banyak orang dikendalikan oleh hal-hal yang serba kebendaan ataupun materialistik. Ya. Mereka bersusah payah, mereka berpanas-panas semata-mata mengejar kebendaan dan materialistik ini. Karena itu mereka yang dikendalikan oleh hal-hal kebendaan ini berpendapat bahwa semakin banyak hal dunia yang mereka miliki akan membuat mereka bahagia, lebih penting dan lebih aman. Tetapi ternyata semua itu adalah sia-sia. Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus. Banyak orang berpikir semakin banyak harta dia, semakin dia bahagia. Adakah seperti itu? Karena itu, jangan dikendalikan oleh kebendaan. Hidup ini jangan dikendalikan oleh hal-hal yang membawa ataupun meragut kebendaan itu. Di dalam Amsal 23 ayat 4 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Ya. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkanlah niatmu ini. Karena apa? Karena kita takut nanti kita tidak merasa cukup ataupun tidak dapat merasa tempat bersyukur. Yang membuat kita bahagia, yang membuat kita hidup ini adalah penting. Kehidupan kita yang dikendali ini menjadi yang penting dan aman adalah hubungan kita yang akrab dengan Allah. Karena itu kita menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, itu yang membuat kita bahagia. Itu yang membuat kehidupan kita ini lebih penting. Itu yang membuat kita ini aman. Ya, kenapa? Ada orang yang memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi hidupnya tidak aman. Punya kereta, punya rumah, punya segalanya, tapi dia tidak aman. Tidur tidak lena. Daripada orang yang sederhana, tidak juga mengatakan dia miskin, sederhana, hidup sederhana, seimbang. Nah, hidupnya bahagia, hidupnya merasa penting dan aman. Kenapa? Karena dia memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Menjadi kaya tidak dosa, ya. Saya tidak mengatakan menjadi kaya itu dosa. Boleh menjadi kaya, tetapi apa yang kamu kerjakan itu pastikan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Membantu pelayanan Tuhan. Ya. Membantu pekerjaan Tuhan seperti itu, ya. Karena itu supaya kehidupan kita ini tidak dikendalikan oleh hal ataupun kebendaan. Yang terakhir, ya, banyak orang dikendalikan oleh perasaan ingin diakui dan dihargai. Ya, I'm boss, I'm apa lagi? Saya segala saya. Saya yang buat ini, saya yang atur ini, banyak orang dikendalikan perasaan ingin diakui dan dihargai. Ya. Mereka dikuasai oleh perasaan ingin diakui dan dihargai oleh orang lain. Tidak memiliki pendirian dan rasa percaya diri. Ya. Banyak orang yang dikendalikan oleh hal-hal seperti ini. Merasakan diri dia hebat. Merasakan diri dia yang paling power. Wah, tidak. Tapi kendalikanlah perasaan kita. Ya, mereka yang dikuasai oleh perasaan ingin diakui dan dihargai orang lain adalah lebih
dikuasai oleh panca indera mereka. Mereka memberi diri mereka dikuasai oleh kehidupan mereka daripada dikuasai oleh iman dan percaya yang ada dalam hati mereka. Karena itu, singkirkanlah, jauhkanlah perasaan ingin diakui dan dihargai. Ya, jangan minta dihargai oleh manusia. Jangan minta dihargai, dihormati oleh manusia. Kita hanya sama-sama manusia. Sekalipun kita ini tidak dihargai, jangan risau karena Tuhan akan menghargai kita. Tuhan melihat segala jerih payah kita, ya. Dalam apapun yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, baik dalam keluarga. Kenapa? Kenapa kita tidak disarankan untuk dikendalikan oleh perasaan ingin diakui dan dihargai? Karena kita ingin mengelakkan, menjauhkan diri kita daripada sombong. Jauhkan diri kita daripada tinggi hati dan sombong. Seakan-akan kita yang paling hebat di dunia ini. Kita yang paling mahir dalam segala hal. Karena itu rendahkan hati kita. Rendahkan hati kita dan layanilah Tuhan. Penutup. Saya kira ini paling sederhana untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekaliannya. Apa yang mengendalikan kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan gambar ini, hanya satu yang dapat saya ungkapkan. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan mengendalikan hidupmu. Sujud di kakinya, menyembah kepada Tuhan. Biar Tuhanlah yang menyegarkan rohmu, dan memperbaharui hidupmu, dan dikendalikan oleh Tuhan. Jangan pernah dikendalikan oleh masa lalu. Jangan dikendalikan oleh rasa takut. Jangan dikendalikan oleh rasa tinggi hati. Tetapi serahkan hidup ini ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan berada di hadapan kita, siap untuk memperbaharui dan membentuk kehidupan kita. Untuk Tuhan mimpin dan membawa kita berjalan di tempat yang benar, berjalan di jalan yang benar, ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semua jangan dikendalikan oleh situasi ataupun keadaan kita saat ini, emosi, nilai-nilai yang tidak baik, nilai-nilai yang tidak penting, jauhkanlah semuanya itu. Yesus menunggu kita. Yesus sedang menunggu kita untuk menyerahkan hidup kita agar dipimpin, agar dibawanya, diajarnya, dan Tuhan sedang menunggu kita untuk supaya kita membuka hati kita ini diajar oleh Tuhan. Kita tidak boleh berdiri atas pandangan orang lain. Kita tidak boleh berdiri di jalan orang lain, melainkan Yesus ada bersama-sama dan memimpin kehidupan kita. Mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, Bapa kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami dapat belajar melalui firman-Mu pada pagi ini. Kami tidak mau mengendalikan kehidupan kami dengan rasa dendam, rasa marah, iri hati, emosi yang tidak baik. Dikendalikan oleh kebendaan, materialistik, dikendalikan oleh uang, mengejar harta-harta dunia ini. Ataupun dikendalikan oleh perasaan yang seakan-akan kami yang paling hebat, kami yang paling luar biasa. Tuhan jauhkan semua hal-hal yang mengontrol kehidupan kami. Kami menghampiri kaki-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan memimpin kehidupan kami. Kami mau Tuhan menjadi nakoda.
mengontrol segala perjalanan pelayaran kehidupan kami di muka bumi ini. Kami selalu dikendalikan oleh hal-hal di dunia ini, Tuhan. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih kesempatan yang begitu indah yang telah Tuhan siapkan untuk kami. Untuk kami kembali kepadamu dan berjalan di jalan Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan yang mengendali kehidupan kami, Tuhan pasti menyediakan masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang penuh dengan jaminan hidup yang kekal. Dan penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan berkat dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami belajar pada pagi ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan melindungi dan menjaga mereka semua. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka usahakan, Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, Bapa kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami meletakkan seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Bagi mereka yang bekerja, Tuhan menjaga melihara mereka yang bekerja. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan melindungi mereka. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit yang menjalani saat ini. Begitu kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Baik saudara kami Edwin, begitu juga untuk beberapa saudara yang lain dalam kelemahan tubuh. Dalam nama Yesus Tuhan akan beri kesehatan, kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga, melindungi kehidupan mereka. Bagi mereka yang saat ini disahkan positif COVID-19, di dalam nama Yesus Tuhan akan beri kesembuhan, kesehatan kepada mereka. Bagi mereka yang saat ini menjalankan karantin, di dalam nama Yesus Tuhan kau beri kekuatan dalam hati mereka. Sukacita dan pengharapan. Jangan biarkan mereka takut. Jangan biarkan hidup mereka dikendalikan oleh rasa takut. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang mengontrol segala kehidupan kami. Mengawal segala kehidupan kami. Karena kami hidup di dalam programnya Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Yesus Kristus, Tuhan adalah gembala kami yang baik. Tidak akan kekurangan kami. Engkau membaringkan kami di padang rumput yang hijau. Engkau membimbing kami ke mata air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwa kami. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Oleh karena namamu, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau serta kami. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan kami. Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, dan pialamu penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini doa dan ucapan syukur kami naikkan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur atas semua. Haleluya. Amin. Oke. Sampai sini sejak Tuhan ibadah kita pada pagi ini, Bapak Ibu yang ada di live streaming ataupun yang dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama kita dan kita menjalani kehidupan ini dengan penuh harapan dan dikendalikan oleh Yesus Kristus. Ya, mungkin tidak ada pengumuman gereja yang lainnya ataupun sebagainya. Kita akan menutupi ibadah kita pada pagi ini dengan doa. Ya, saya akan berdoa bagi kita semua untuk menutupi ibadah kita pada pagi ini. Oke, mari kita sama-sama berdoa untuk menutupi ibadah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa sambil kita dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Bapa kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami dari permulaan pertengahan hingga selesai. Kami percaya Tuhan telah menyertai kami, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah mendengar firman-Mu. Yang kiranya Tuhan terus beri mereka kekuatan, penghiburan, dan kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari permulaan hingga selesai. Lewat pujian penyembahan, lewat sharing firman Tuhan.
akan membentuk kehidupan kami untuk menjadi lebih bermakna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan akan memimpin kehidupan mereka, memberkati mereka yang sakit, Engkau sembuhkan, yang lemah tubuh Engkau kuatkan. Dan kiranya Tuhan sentiasa hadir bersama-sama dengan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini ucapan doa dan berkat yang kami naikkan. Hanya dalam nama Yesus Tuhan yang selamat kami sudah berdoa. Serta mengucap syukur atas persetujuan kami pada hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Oke. Sampai sini saja ibadah kita pada pagi ini. Kayak dari live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Coba kita buka speaker, kita laungkan Immanuel 3 kali. 1, 2, 3. Immanuel. 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 Manuel. Emmanuel. Manuel. Haleluya. 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 Berkati.